Hai, aloha, selamat Halo, sore, salam Inang Sofi. kenal. Gimana Hai, kabar Bapak Inang Sofi? Okta. Hai. Hai Baik-baik dong. teman-teman. Waduh, Ya, Bapak Okta lagi di mana? Keren banget itu belakangnya. ini kebetulan saya lagi di danau ya, di apa ya, Ih, di Taman Makam Pahlawan Kalibata ini tepatnya ini. keren, 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 Kebetulan keren. saya lagi saya Mm-mm. lagi olahraga sore di sini, Bapak Sofi. Iya Inang Sofi, iya sorry. dong. Iya dong, sebagai orang ganteng gitu kan tetap butuh Wah, olahraga ya. Orang ganteng, orang ganteng orang versi versi iya, 2020 spiritual kontemporer. spiritual kontemporer ya. Urutan ke-12 seperti Iya. murid-murid itu ada 12. Iya. Ganteng ya? Iyalah, karena kan saya laki-laki nggak mungkin cantik kan, Bapak Sofi. Inang Sofi. Tapi Sorry. Hmm. iya, tapi nggak apa-apa kalaupun mau cantik banyak kalau sekarang laki-laki yang cantik. It's Iya, okay, iya. nggak apa-apa. Bener, nggak apa-apa. Nggak Kalau apa juga. Yang penting enjoy. iya, Ya yang kan? penting Mm, enjoy. mm, Mau jadi apapun, selama tidak mengganggu apapun, kita boleh enjoy kan? Gitu mm. kan, Inang Sofi? Termasuk, iya termasuk nih, Bok. Termasuk nggak punya uang yang penting enjoy. Punya Oh, uang apalagi lebih enjoy. lebih enjoy. Iya, bener. Menarik. Nah, ini nih masalah uang. Kan kita kan tadi udah sempet sih bahas spiritual kontemporer. Apa dulu sih itu Hmm. sih sebelum nanti kita ngebahas ke uang juga. Menurut spiritual kontemporer, uang itu apa? Gitu. Menurut Bapak Okta, Eh, gimana nih? ya. Oh iya. Itu kontemporer sebenarnya sebenarnya kan kita ingin membahas melampaui ini ya, aliran-aliran. Makanya kita sebut kontemporer kan, Inang. Mm-mm. Mm-mm. Nah, semua orang tentu punya basic ya, punya aliran gitu kan, aliran spiritualitas apa, tapi sebenarnya itu hanya ingin menunjukkan bahwa apa ya, walaupun alirannya itu bermacam-macam, sebenarnya dia membicarakan sesuatu yang sama sebenarnya dengan bahasa yang beda-beda. Nah, mungkin seperti itu. Jadi kontemporer kita kita lintas aliran gitu, Bapak Inang Oh iya, Sofi. iya, iya. Mm-mm. Jadi kita nggak mengkotakan dalam satu misalnya menurut misalnya nih Iya, spiritual apa gitu enggak ya. Kita sih apa-apa enggak. aja. Kita umum lah Apa-apa istilahnya gitu. umum ya. Pandangan Sip, sip, sip. umum gitu. Mhm. Kalau kontemporer gitu kan kalau kayak di musik gitu ya, yang setahu aku kan kalau kontemporer kan dia kan mengikuti zaman ya, ada zaman berubah dia ikut dimasukin sedikit. Artinya, Iya. mmm, tren-tren yang saat itu sedang ada itu kalau sebisa Heeh. sebisa mungkin ditarik untuk dicampurkan dalam alunan musik itu, dimasukin ke situ. Mungkin kurang Iya, lebih juga seperti itu ya, kayak kita ya juga nanti seperti bisa itu. membahas fenomena-fenomena apa yang kan namanya fenomena kan berubah-ubah seiring dengan waktu dan Heeh. zaman. Mhm. Jadi dia ya kalau kata Inang Sopi tadi apa musik ya dia bisa saja dari yang musik tradisional dia campur suaranya masuk ya bisa jadi Mhm, musik, bisa jadi mhm, musik betul, yang modern digabung dengan tradisional ya itu kontemporer gitulah. Nah, ya, kira-kira seperti itu. oke, sip. Kalau nih, kalau tentang uang nih, Gimana menurut tuh? Mbak Okta sendiri ya, menurut pengalaman sih selama ini, nanti kita sama-sama sharing. Uang itu apa sih? Ya, uang itu ya sebenarnya salah satu sarana ya sebenarnya untuk kita mencapai keberlimpahan finansial sih, Nang. Menurut saya sih kayak gitu. Kenapa? Oh, Sarana, iya. mhm, Gimana? Gimana? sarana ya? Sarana, iya. Dia salah satu alat gitu. Jadi uang Mhm, itu hanya alat, gitu. Salah satu hanya alat. alat. Oke, Heeh. oke. Jadi kalau definisi alat, berarti kayak kita mau makan pakai sendok gitu. Utamanya Heeh. adalah nah uangnya itu adalah sendoknya gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Berarti tujuan utama kita adalah makan, bukan uang dong, karena uang hanya sekedar alat kan, gitu ya. Benar, kayak gitu. Jadi kalaupun nggak pakai sendok, pakai tangan gini pun nggak apa-apa kan? Gak Karena kan apa-apa, tujuan utama kita makan kan ya. makan. Benar, Oke, sip, sip, benar. sip. Heeh. Nah Jadi ada nih, jadi
Heeh, gimana? Gimana gimana? Gimana? Babak dulu, Jadi babak. ya jadi praktisnya tuh kayak gini, jadi contoh kan kayak, anggaplah saya pengen, apa ya, pengen sebotol bir lah gitu ya katakan ya. Mhm, Nah, kan salah satu cara untuk mendapatkan sebotol bir kan saya pergi beli kan, pakai uang gitu mhm, kan. Nah, mhm. yang saya inginkan birnya kan, bukan uangnya sebenarnya. Nah, Betul tiba betul. kalau tiba-tiba saya punya teman umpama ya, dia punya 5 bir, dia pengen ngasih saya satu, kan tidak perlu uang akhirnya, yang saya butuhkan kan birnya. Nah Nah, dapat. itu. Iya, kayak Nah gitu. itu, betul, sama. Berarti kita bisa mengartikan uang selain alat, apa ya bahasa yang pasnya ya? Soalnya ada gini nih, Iya, kosmologi yang kita tahu kan, kita melihat segala sesuatu itu energi ya, termasuk dengan tubuh kita mhm, adalah energi. Uang pun adalah energi. Nah, itu iya, gimana tuh Bapak kaitannya antara uang adalah energi, kalau misalnya kita kaitin dengan contoh yang tadi. Kita nggak perlu melulu tentang uang, tapi kita bisa minum birnya atau kita bisa makan. iya, Gimana tuh? benar, iya. Jadi saya kali ini, ini ya, saya bahas berdasarkan karena basic saya itu tadi, kita mungkin dari berbagai macam aliran, cuma basic saya kali ini, ya mungkin basicnya Inang juga kan, kita itu kosmologi ya, aliran kosmologi. Mhm, mhm mhm mhm. Ya, uang dan segala sesuatunya itu kan dia sifatnya energi. Nah, kenapa uang juga energi? Karena, kita juga artinya kita itu bisa menarik uang gitu loh, Inang. Mmm, Iya, jadi kita tidak terpatok pada nilai uang sebenarnya, kayak gitu. oh, oke oke. Jadi Heeh. arti menarik itu adalah karena kita adalah kita adalah bentukan yang sama ya, berarti Iya, sebenarnya kita tepat. bisa ya. Artinya Iya. bisa dalam arti kalau misalnya senyawa ya kita senyawa gitu, jadi bisa Nah, saling kayak kayak gitu paling ya. menarik, iya, kayak Tapi gitu. nanti tinggal pendalaman si cara menariknya gimana gitu kan ya. Iya, Cara benar benar. cara menarik kalau misalnya kita pengennya uang, nah cara menarik uangnya bagaimana? Mungkin itu orang-orang yang lakukan dalam LOA ya, LOA ya, Law Iya, of benar. Attraction, misalnya dia Heeh. pengennya uang. Ada lagi nggak yang lebih dalam dari itu tentang uang? Selain kita menarik. Iya, kayak tadi itu, Inang. Ya, maksudnya kan kayak apa, sebenarnya yang kita inginkan kan itu keberlimpahan gitu ya, kita pengen menarik keberlimpahan sih sebenarnya. Nah, Mhm mhm mhm. heeh, cuma apa ya, karena orang kan sudah terpatok ya, sudah terdogma bahwa uang itulah yang keberlimpahan itu, sebenarnya orang pengen kan di balik uang itu. Benar Iya, benar benar, Bapak. iya. Jadi yang Jadi kita yang inginkan mesti sebenarnya, dipatahkannya itu ya, mhm, yang mesti iya, dipatahkannya itu si dogmanya itu iya, dulu supaya si keadaan uang itu bukan menjadi dogma tapi menjadi energi gitu. Jadi si uang energi. Rp1.000 satu lembar itu bukan bukan nilainya yang 100.000 tapi adalah energi. Nggak peduli itu Iya, berapa nol-nolnya di iya, belakang atau yang penting iya, itu energi. Heeh. Berarti kan kalau misalnya energi itu bisa kita ciptakan karena kita juga adalah energi, ya berarti tinggal bagaimana kita menciptakannya aja gitu. Misalnya rumah juga bisa jadi aja energi ya, sama aja kan bisa berarti kalau bisa, prinsipnya, iya bisa, apapun ya. Mhm. iya. Ya memang ini BTW kelihatan, heeh, BTW kalau jodoh energi bukan? Saya belum it itu sudah pasti, pasangan juga bisa ditarik gitu ya. oh iya, iya iya, betul Iya, betul. karena Benar benar. pasangan kita kan karena kan pasangan kita kan manusia kan, ya Oh dia kan iya benar, sama dia ya, kan juga energi, penyusunnya kan sama, atom-atomnya kan penyusun sama kayak kita. potongannya sama. Oh iya, jadi gini, Baba Okta mungkin aku ngasih jelasin dulu sama teman-teman yang nonton biar nggak bingung. Jadi kalau kita Iya, lihat dari asal mulanya manusia nih atau makhluk atau apapun itu kan dari partikel yang paling kecil yaitu kemudian atom, kemudian dia berekspansi jadi susunannya lebih besar, lebih banyak, lebih kompleks. iya, Tapi tetap aja asal mulanya adalah satu kesatuan atau satu titik atau satu sel atau satu apapun itu atau iya, kita bilangnya asal mula gitu. iya, Nah, karena memang semua sifatnya energi, karena mereka berekspansi dengan gerakan, dengan
banyak tarian-tarian, maka semua ini yang terisi di apapun di bumi kita lah, anggap aja kita bisanya bumi kita adalah energi. Aku pikir sih adalah make sense, masuk akal. Kayak misalnya kan Heeh, mobil bergerak karena apa? Karena ada energi. Energi apa energi, dasarnya? Energi benar. panas misalnya. Ya, Tubuh kita bisa hidup karena apa? Karena ada energi. Energi apa? Salah satunya energi panas. Jadi sebenarnya energi antara mobil sama kita ada kesamaan, yaitu menggunakan energi dalam hal panas. Jadi semuanya itu bisa 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 kita cari selahnya untuk untuk apa ya? Untuk bahwa ada penjelasan lah, ada penjelasannya. iya. Gitu, Kira-kira teman. kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti Kira itu. seperti itu. Iya. Ah, ini sebenarnya sih lebih asik kalau misalnya kita live ya. Nanti mungkin next-nya kali setelah YouTube kita banyak yang nonton. Jadi bisa ngobrol langsung, Ya, bisa ini langsung kan ngobrol. masih awal ya, Inang ya. Jadi nanti kan Ya, kita bisa bahas yang lebih apa ya, yang mungkin yang lebih secara lebih dalam, lebih luas dan lebih intens gitu ya. Dan kita juga bisa lah nanti kita menghadirkan teman-teman yang kompeten untuk membahas tentang uang ini ya, atau segala sesuatu lah yang berkaitan dengan spiritual gitu kan. Karena menurut pemahaman saya, segala sesuatu ini kan sebenarnya sudah spiritual sebenarnya ya, yang membedakan itu hanya tingkat kesadaran, tingkat pemahaman kita. betul, Iya, betul, 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 Mbak Ok. Tingkat heeh, kesadaran nanti kita pasti akan bahas sih supaya kita samakan dulu apa sih pengertian tingkat kesadaran, apa sih itu kesadaran. Nanti setelah kita ngebahas itu, obrolannya baru kita bisa masuk lagi nih. Uang menurut iya, spiritual sesuai dengan tingkat kesadaran, atau misalnya kekayaan kalau kita lihat, atau apapun lah. Atau nanti banyak hal sih kayaknya kita bisa obrolin, Mbak, karena sebenarnya kalau teman-teman bisa dapet ya esensi dari mhm, obrolan ini, spiritual itu hal yang seru. Banyak yang bisa diobrolin, banyak yang bisa berkembang, dan yang lebih penting lagi sih, itu nanti akhir-akhirnya akan kembali ke diri kita untuk ditanyain lagi ke diri kita. Kita gimana? Gitu. iya Berarti. benar. Ya jadi karena uang itu energi dan kita juga energi. Nah itu ini saya mau sharing sebuah pemahaman nih, Nang. Boleh, 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 Jadi Mbak Ok. jadi ada sebuah pemahaman yang mengatakan bahwa energi itu mengikuti gerak pikir gitu loh. Hmm, Jadi apa yang kita pikirkan energi itu biasanya mengarah ke sana gitu kan. hmm, Nah, salah satunya itu makanya tadi kenapa kita bicara bahwa uang itu adalah energi dan kita tahu bahwa energi itu mengikuti gerak pikir. Maka hmm, salah satu menaikkan tingkat kesadaran itu adalah dengan merubah pola pikir. betul, Kayak gitu, Inang. betul. Jadi kita harus mengubah pola pikir bahwa keberlimpahan itu tidak melulu soal uang saja. Nah, pada Hmm, saat kita mencapai kesadaran itu, kita mulai terbuka tuh dengan keberlimpahan lain. Kan ya, kebanyakan karena saya gitu ya, saya kemarin gitu ya. Jadi keberlimpahan itu melulu soal uang. Nah, padahal ada keberlimpahan lain di depan mata yang saya tidak sadari karena pola pikir yang karena sudah itu tertutup itu. oleh Iya, uang, seperti itu. benar-benar. Benar-benar, Nah, Mbak Ok, setuju. Mhm. Karena iya. kadang-kadang Jadi, gini, kita mikirnya tuh keberlimpahan itu harus selalu tentang isi dompet, isi ATM. heeh, Padahal iya, keberlimpahan itu kalau kita lihat esensinya lebih dalam ya, menurut pengalaman seorang Sofi lah, anggap aja ini. iya, Kita pengen ke Toba, kita bisa berangkat ke Toba gitu. benar, Kita iya. pengen naik pesawat dari Toba pulang ke Bandung, kita dapat dengan mudah. Kita bisa Dapat pulang. dengan mudah, iya. Dan dia itu praktisnya tuh kayak gini ya, umpama kayak hari-hari biasa tuh anggaplah tiket ke Toba itu 2 jutaan gitu ya. Anggaplah kayak gitu kan. PP tuh. Kita kan nggak Iya, nyampe tapi karena situ. karena kita mungkin saja ada apa ya, mekanisme alam yang mengatur kita ringan, kita percaya, kita yakin bahwa keberlimpahan itu energi, kita memvibrasikan sesuatu itu dengan ringan dan kita yakin bisa berangkat ke Toba, akhirnya kita kan dapat Mhm, tiket-tiket yang murah gitu kan, Inang. Nah, itu salah mhm. satu keberlimpahan sih. Iya, Jadi jadi kayak nggak melulu tentang mhm, akhirnya
uang itu tidak menjadi aktor utama, karena kala itu ya bisa Benar. kita bilang, entah bagaimana caranya uang kita itu bisa dibilang kalau secara ini manusia, secara grup ya, secara kolektivitas, mungkin kalau dilihat secara nilai kok nggak nyampe, ya nggak cukup. Heeh. Iya seperti Sama, itu Ina. iya, tapi kita makan bisa 3 kali sehari, ya kita bisa naik pesawat yang enak, kita bisa punya bagasi gitu. Maksudnya, sesuatu yang ya begitulah. Jadi Iya. Jadi mungkin itu bisa dibilang keajaiban di dunia modern yang nyata gitu ya. mhm Ya mhm itu mhm. itu itu menurut saya sih gitu. Jadi kalau katakanlah dulu Yesus mengubah air menjadi anggur karena dia kehabisan anggur kan? Mhm mhm Ya mhm ini sebuah cerita ya di kitab Injil gitu ya. Jadi mungkin mhm teman-teman yang tidak familiar saya ini hanya sebuah sharing gitu ya, tidak bermaksud untuk ke aliran manapun gitu ya. Jadi katanya kan dulu sempat kehabisan anggur. Nah, tiba-tiba Yesus atau yang dikatakan Nabi Isa itu dia mengubah air menjadi anggur, mhm kayak gitu. Nah di situ kan sebenarnya mau menggambarkan bahwa dia tidak beli anggur gitu loh. Jadi bukan hanya mhm uang. mhm. Nah, jadi Iya kita iya. kali ini anggaplah tiket tiket TP ke Medan anggaplah 2 juta. Jadi dia tidak mesti harus ada uang 2 juta. Kok tiba-tiba kita dapat diskon gitu kan. Nah, Iya, akhirnya hanya betul iya kayak gitu. Nah, tiba-tiba betul. kita dapat promo. Nah, itu kan keajaiban-keajaiban anggur air yang menjadi anggur 2000 tahun lalu dia hadir di kekinian kayak gitu. Versi Mhm, modern lah kayak gitu. Kayak betul. gitu. Jadi gini teman-teman, Yesus mengubah air menjadi anggur itu adalah mukjizat pertama yang Yesus lakukan. Jadi kala itu sedang ada ini nih acara besar, Pesta pernikahan gitulah ya, ya. nikahan lah ya. Heeh. Heeh. Anggur itu adalah sesuatu yang penting dalam sebuah perjamuan pesta, minuman yang harus ada, karena itu tuh sifatnya mewah, anggur kala itu tuh. Nah, mereka kehabisan. Akhirnya Yesus melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Nah, Iya, seperti itu. Jadi yang dimaksud Bapak Okta adalah esensinya bahwa bukan tentang kita harus membeli uang pakai anggur, air pun bisa menjadi anggur dengan caranya sendiri, dengan cara semesta punya mau. Sama kayak contoh kita kemarin. Yang penting energi kita terpusat, pikiran kita terpusat mau ke toba. Maka di situ energi bergerak seperti yang tadi kata Bapak Okta bilang. Di mana pikiranmu berada, di situ energi bergerak. Jadi pikiran kita adalah intensi kita untuk pergi ke toba. Maka iya, energi kita seperti itu. bergerak ke sana. Nah, masalah semesta ngaturnya gimana, terserah semesta. Pokoknya tiba-tiba kita dapat diskon. Tiba-tiba kita bisa makan enak. Banyak deh pokoknya. Gitu, Iya, teman-teman. iya, Begitu itu kita menang. iya, begitu. Ya, menarik ya pembahasan kita kali ini, pembahasan tentang uang ya. Iya. Iya nih, Ya kita karena ngobrol kita ngobrol udah lumayan lama. Mudah-mudahan yang dengerinnya ini ya, eee, exciting maksudnya, karena ini hal yang baru juga gitu, ya, membahas uang bukan sebagai mata uang atau sekedar alat tukar, tapi melihat uang dari sisi energi iya, yang basic-nya sih kosmologi ya, ilmunya tuh tentang iya, kesemestaan gitu ya, iya. tentang Mungkin kosmos. ini Inang Sofi, sebelum Inang Sofi tutup ya, karena Mhm, mau ngasih di sini pantun? kayaknya sudah mau hampir gelap. Oh bukan, sama di sini udah Bukan, gelap nih, bukan. di Nah, Petrom. iya. Jadi karena ini sebuah awal, jadi mungkin ini diskusi awal saja. Nanti suatu saat Ya, kita di video berikutnya lah kita bahas lebih intens gitu ya, lebih intens, lebih dalam, lebih jauh. Nah, mhm. mungkin kita butuh juga nih masukan dari teman-teman di kolom komentar saran gitulah atau apa gitu ya, Mhm mhm, pengen bahas seperti itu. apa kek Pengen gitu bahas ya. apa gitu ya. Mhm Nah mhm. nah Misalnya kebetulan pengen nih teman-teman, duet gitu, duetis mulai. iya, Iya lagi, jangan kita jangan duet, nanti pecah dunia. nah kebetulan kan Inang Sofi ini, banyak ini ya, banyak keahlian ya, salah satunya beliau ini juga, praktisi ini ya, praktisi orgonite ya. Nanti kapan-kapan kita Iya, bisa bahas orgonite. Nah, selain orgonite itu kan Inang Sofi itu bisa bisa tarot juga kan. heeh Ya heeh. mungkin nanti Boleh nanti kap dibahas, apa sih orgonite mhm, itu, apa sih ya harus nanti
kenapa sih harus Orgonite gitu? Kayak Iya, gitu ya. kenapa harus Orgonite, kristalnya gimana, atau tarot, atau kata ya Tarot, tarot kan musrik misalnya atau misalnya ramalan nggak boleh gitu ya. Nanti ya aku iya, jelasin ya secara ini ya. bener. Ya siapa tahu ada Setelah teman 1 orang atau 2 orang lah wakil, mau dibacakan iseng-iseng santai gitulah ya. boleh Heeh, boleh. di video berikutnya lah ya Inang ya. Nah ini Ya, kita sambil oke. tunggu saran juga dari teman-teman di kolom komentar gitu kan. Mhm mhm. Ya, Mhm. betul banget tuh, Bok. Oke, baiklah kalau begitu. Kalau Iya untuk oke yang Inang, uang sih udah oke. oke. Salam buat danau-danau di belakang dan Jakarta yang masih terang. Kok ini Surabaya malah udah gelap duluan ya? Ini langitnya yang masih sebenarnya yang di bawahnya sudah mulai redup ya di sini. Kameranya ya bagus ya kalau gitu. Ini aslinya Iya, udah redup di sini. di sini udah gelap banget padahal baru Udah jam gelap, benar. 8.20. Iya. Heeh, ya Oke deh. Nang, mungkin Oke, sampai di sini dulu ya. heeh, Sampai di sini oke. dulu. Ya, Oke, sampai ketemu lagi ya, Mbak sampai Bokta ketemu ya. lagi ya. Sehat-sehat Salam selalu. kesadaran buat Salam teman-teman. kesadaran. Bye. Bye.